Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis one sample t-test menggunakan program Minitab. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program Minitab, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari one sample t-test. One sample t-test merupakan uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai rata-rata yang diharapkan atau sudah diketahui sebelumnya. One sample t-test bisa juga disebut dengan uji beda satu sampel independen atau uji beda satu proporsi. One sample t-test tergolong ke dalam statistik parametrik, yang mana asumsi normalitas data wajib terpenuhi. Nah, skala data yang digunakan dalam one sample t-test yaitu data interval atau data rasio. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus dalam one sample t-test, di mana seorang peneliti mengajukan sebuah hipotesis bahwasannya rata-rata penjualan HP di counter AS28 yaitu 40 unit HP per bulan. Nah, untuk menjawab hipotesis yang diajukan, peneliti menggunakan uji one sample t-test dengan alfa 5%. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dan contoh kasus dalam one sample t-test, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data yang ada di program Microsoft Excel. Nah, di sini ada data penjualan HP di counter AS28 tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, data inilah yang akan kita analisis untuk menjawab hipotesis peneliti. Nah, data ini kita copy, lalu kita paste di program Minitab. Nah, seperti ini ya. Sebelum kita melakukan analisis one sample t-test, alangkah baiknya kita harus mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Nah, uji normalitas data ini merupakan uji prasyarat dalam analisis one sample t-test. Nah, caranya kita bisa pilih start, lalu pilih basic statistik, selanjutnya pilih normality test. Nah, kita masukkan variabel unit HP ke kolom variabel, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas data. Nah, bentar ya, akan saya perbesar terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Dan jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output uji normalitas. Diketahui nilai p-value sebesar 0,962. Nah, angka ini ya, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya uji prasyarat dalam one sample t-test sudah terpenuhi, selanjutnya kita bisa melakukan analisis uji one sample t-test. Nah, caranya kita bisa pilih start, lalu pilih basic statistik, selanjutnya pilih satu sampel P. Nah, kita masukkan variabel unit HP ke kolom ini ya, pilih select. Selanjutnya kita bisa checklist
perform hypothesis test. Lalu untuk pengisian pada kolom hypothesis mean, kita bisa tuliskan, nah ini ya, 40 unit HP. Nah ini tuliskan angka 40, lalu pilih OK. Nah di sini sudah muncul output uji one sample t-test. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam one sample t-test. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam one sample t-test, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output one sample t-test. Diketahui nilai p-value sebesar 0,002. Nah, angka ini ya. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan pada penjualan unit HP per bulan di counter AS28, yang artinya rata-rata penjualan unit HP per bulan di counter AS28 tidak sama dengan hipotesis yang diajukan, yaitu 40 unit HP per bulan. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis one sample t-test di program Minitab. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.